Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Ini waktu sudah cukup siang. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam pagi-pagi. Pagi-pagi. Lamanya di mana? Iki salah ngono sih, Pak. Oh. Apa ya, larangan. Maning larang. Sing puskesmas iki pra jam 10. Oh, nggih puskesmas. Maksudnya ke puskesmas larangan. Puskesmas Satiroke. Oh. Kan orang ngerti Orang tempat. itu ngen. Oh, puskesmas. Tahunya di ke sana. Oh, pantesan. Baik, langsung saja. Ini tahapan-tahapan yang ada di pendaftaran pernikahan di KUA ya. Selain pemeriksaan berkas, biasanya pemeriksaan berkas dulu atau nanti istilahnya bimbingan perkawinan dulu. Bisa ya sak longgarin itu nggih yang istilahnya memberikan waktunya. Ada yang pemeriksaan berkas dulu, kelengkapannya administrasi, nanti diperiksa kemudian diinput ke SIMKAH ya untuk pernikahan, kemudian mengikuti kegiatan bimbingan. Inti dari kegiatan pembimbingan kita sampaikan terlebih dahulu, ini salah satu program dari pemerintah ya melalui Kementerian Agama melalui KUA. Ini sebenarnya kalau dulu-dulu ya macam-macam lah istilahnya. Ada yang hanya formalitas dikelola langsung oleh petugas pemeriksanya. Maksudnya selain memeriksa berkas tapi juga memberikan penasehatan lah, memberikan bimbingan penyuluhan kaitannya dengan kehidupan berumah tangga. Kemudian ada diselenggarakan namanya suscatin, kursus calon pengantin. Istilahnya supaya benar-benar mendalam lah pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga yang dimiliki oleh setiap calon pengantin ya. Kemudian ada program lagi namanya BIMWIN, bimbingan perkawinan. Ada yang secara massal bersama-sama, kemudian dikumpulkan dalam satu kegiatan selama 2 hari. Materinya banyak, kemudian pematerinya juga macam-macam lah. Ada dari puskesmas, ada dari KKBN, ada dari kepala KUA sendiri, ada dari penghulu dan lain sebagainya lah. Ada dari psikolog dan lain sebagainya. Ada juga yang istilahnya hanya sekedar semacam ini, istilahnya bimbingan secara mandiri. Yang penting tetap dilaksanakan. Selain memang ada program dari pemerintah menyampaikan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Cuma ini nanti tidak dapat, ini nanti formalitas saja untuk foto dokumentasi, karena sejak bulan April akhir sebelum Lebaran itu stoknya untuk KUA Kecamatan Songkom habis. Saking banyaknya yang daftar. Dan pengadaan ini kan tidak istilahnya secara langsung kemudian dapat lagi ya. Jadi kita menunggu dari Kemenag, dari Bimas, umpamanya memang stoknya masih ada yang terbitan 2021 ya, ini 2017 dulu. Itu kalau ada ya nanti bisa disusulkan, atau mungkin nanti istilahnya kalau memang bisa dititipkan kepada Palebet dan lain sebagainya bisa. Lah untuk kegiatan yang sifatnya mandiri ini kita hanya menyampaikan secara poin garis besarnya saja, karena ya saya selalu menyampaikan kepada catin calon pengantin, bahasa Jawane pati-pati ya daftar ya wis siap. Angger dulu siap orang wani daftar. Iya. Marani wong tuane be ora wani. Ya Mas contoh ya. Iya jenengan wis siap. Ketika jenengan kemudian punya niatan untuk membentuk satu keluarga ya, istilahnya berkeluarga lah, untuk menikah itu kan pasti dengan berbagai kesiapannya. Bahkan mungkin ketika jenengan ngertos Mbak Vika, panggilannya Vika. Iya. Mbak Vika umpamanya tahu atau ada rasa yang beda lah ya. Itu pun ya pertimbangannya kan mungkin banyak. Ketika mungkin barangkali perlu istikharah mungkin ya, atau ya perlu proses lah, tidak hanya cukup sehari 2 hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari setahun untuk mengenal lebih dalam, untuk memantapkan hati, kemudian berani mengkhitbah, melamar, meminang ya, kemudian ditindaklanjuti ke jenjang pernikahan kan. Makanya saya selalu menyampaikan kepada catin bahwa ketika mendaftar di KUA itu sudah dengan berbagai kesiapannya, atau sudah didahului dengan proses mengkhitbah ya, atau melamar, sudah menjadi tradisi kita lah, dan memang itu sudah dianjurkan oleh agama ya. Jadi Nabi pun mengatakan istilahnya idza khotoba ahadukumul armar'ah ya, ketika salah satu di antara kalian mengkhitbah atau meminang, melamar seorang perempuan, fa in istata'ta nggih, istilahnya ketika engkau mampu untuk melihat apa yang mendorongmu untuk menikahinya, maka kerjakanlah. Makanya ada tradisi gini, kadang yang melamar gitu si calon suaminya atau sing cowoknya orang melu. Oh iya. Ada. Dan
kadang-kadang itu istilahnya ya padahal ada orangnya maksudnya di rumah tapi kok nggak ikut kadang-kadang ya, padahal seharusnya ya ikut lah. Walaupun kalau menerapkan hadis itu saya kira kalau sekarang kan belum ketemu saja atau istilahnya sudah banyak sering ketemu lah, apalagi ada media WA ya, atau video call dan lain sebagainya itu Pak. Kalau dulu kan memang benar-benar ya nggak ada, paling telepon, mulanya nggak zaman jadul ya paling SMS gue seneng nemen. Iya, ya cuma SMS dibahas dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enggak. Kemudian kalau dulu kan istilahnya dijodohkan ya, bahkan sampai dipertemukan pun belum tahu istilahnya semanut bae apa wong tua yo pan nglamar sih gani aja nglamar ya semacam. Makanya sebenarnya ketika berkhidbah melamar itu ya tahulah, karena kalau secara agama itu kalau perempuan itu yang boleh dilihat kan hanya wajah dan telapak tangan saja. Itu makanya ada ilmunya ya. Jadi ada ilmunya melihat wajahnya, melihat telapak tangannya. Cara para ulama itu kemudian walaupun hanya sekedar mengetahui dari raut wajahnya dan telapak tangannya lah. Kalau tidak biasanya perintah agama itu kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang ini calon istrinya, berarti melihat perempuan saudaranya lah. Entah itu bibinya ya, budenya atau mungkin kakak adiknya, semacam itu sebenarnya untuk mengetahui lebih dalam tentang calon. Kalau sekarang kan enggak anu mawon. Enak man. Nggih, anu mawon Mas Rahman langsung mriki mawon. Gabung mawon pun nembe mulai iki men. Monggo ani arane langsung mawon mriki. Nggih. Nah, niki arane bimbingan perkawinan nggih. Ya pokoke kabeh calon pengantin ya melu bimbingan walaupun sekedar wis tua wis enom. Sami-sami. Nggih. Dadi intinya semacam niku Mas, istilahnya melalui proses. Makanya kalau dalam agama itu ketika tadi proses pengenalan kan bahasanya ta'aruf saja, itu kan tidak sedetail sekarang ini. Cara saya kita njaban jero wis ngerti nih. Iya kadang-kadang. Walaupun tidak kemudian gini. Tidak harus kemudian rahasianya disampaikan atau ditutupi, dan pasangan yang istilahnya yang baik ya istilahnya tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi di belakang lah, karena akan menatap masa depan. Tujuannya ya orang guru gue saiki, walaupun mungkin ada ya istilahnya kejujuran dari masing-masing calon pengantin untuk menyampaikannya kepada, tapi barangkali justru nanti istilahnya istilahnya efeknya negatif kan ya tidak usah. Masing-masing kita punya rahasia mungkin ya semacam itu, tidak harus kemudian diobrolkan ya, diobral ya, maling pasangannya yang tidak. Yang jelas bahasanya kita itu akan menatap masa depan, akan menyongsong masa depan. Kalaupun yang sudah lewat ya dengan berbagai latar belakangnya ya memang barangkali perlu kadang-kadang ya kejujuran, tapi kan tidak harus kemudian divulgarkan atau disampaikan sehingga nanti justru membuat itulah kondisi keluarga kehidupan rumah tangganya tidak baik ya. Itu tahapannya ya. Kemudian adanya program niki nggih bimbingan perkawinan niki sebenarnya ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Intine ya semua orang mau menikah itu ya sebenarnya kan untuk selamanya, untuk sampai maut memisahkan, bahkan sampai dunia akhirat. Cuma kan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kan pirang-pirang. Lah kuwi sing disikapi karo pemerintah, maksudnya pemerintah itu melihat kondisi ya tidak hanya saat ini saja, sejak dulu yang mesti terjadi. Yang pertama kaitannya dengan perceraian. Perceraian kan semakin kesini kan kayaknya semakin kayak tahu pletok kayak kacang goreng. Iya, maksudnya baru menikah kemudian bercerai. Angka perceraian banyak terjadi ya. Ya cerai hidup lah bahasa nih, kalau cerai mati tak karuan. Kalau cerai hidup kan semakin banyak. Apalagi masa corona ya. Jadi sing lanang asalnya sukses nyambut gawe, duwe pekerjaan, duwe penghasilan, kemudian karena di PHK atau karena memang pekerjaannya hilang ya. Cara wong nyambut gawe angel men wae bahasane ya. Nek bojone ora bener-bener sabar ya, karo syukur ya, sabar karo syukur. Ya akhirnya njaluk pegatan ya dan lain sebagainya. Makanya angka perceraian di Kabupaten Brebes kan
selalu meningkat. Makanya harus disikapi oleh pemerintah. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa dong? Bisa jadi begini, karena memang usia pernikahannya masih terlalu muda. Pernikahan dini lah, esi keenomen. Jadi bocah esi nom esi bocah lah. Secara gampangnya kepengin tak kepengin. Bareng yu gagian yu. Nang KUA kur pacaran tok. Akhirnya ajak ke KUA, tapi belum siap. Ya mungkin secara finansial, secara keuangan, secara materi siap ya. Yan bocah nom nyambut gawene sukses, duitnya akeh. Kemudian kepengin duwe pasangan ya, mungkin akhirnya kemudian wis wani ngelamar bocah wadon kemudian menikah. Tapi ternyata kan usianya masih cukup muda ya, kedewasaannya kurang. Akhirnya setahun 2 tahun atau bahkan beberapa bulan ada masalah sedikit sudah goyah, ya gitu ya, apalagi dipengaruhi oleh mantan. Iya, apa maning ya senengane bocah saiki kan ya kowe melane aja sering-sering curhat nang Facebook. Memang Facebook kan seneng takon, apa yang Anda pikirkan? Ora setip ada masalah kayak disimpen deh. Senenge apa-apa upload nang Facebook. Tanda di status nang WA-mu apa ya, berbagi cerita. Akhirnya ada orang yang tidak suka kan ya. Wong arane iblis setan be ana sing bagian nggoda mayufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ana sing tugase nggoda ki supaya cerai, supaya pisah, supaya rumah tanggane ora langgeng, ora awet ki kepriben. Sane ana bagiane jin sing setan sing bagian. Nah, itu yang pertama masalah perceraian. Makanya walaupun memang dalam prosesi akad nikah itu ya ada pilihan ya, imsak bima'ruf, tasrih ilaihi bi ihsan. Jadi ya orang menikah ya memang ada perceraian, dan memang perceraiannya dihalalkan oleh agama, tapi kan paling dibenci oleh Allah. Nah, ini pesan utamanya itu dari pemerintah melalui Kementerian Agama yang disampaikan kepada pengantin ya itulah yang menjadi perhatian yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya. Saya sering menyampaikan kepada Jatin ya, KDRT ke orang mesti sing ya ada di video ya, di HP kan sekarang mbukue wong saiki antarane ini ya konten gawe-gawe kurs sekedar film karo temenan angel dibedakna. Iya kadang-kadang gitu ya, ada mungkin nian sing biasanya tampilkan di YouTube atau di Facebook ya. Jadi mungkin ngene, wong sing lanang seneng main kasar. Akhirnya coba pasang HP ya, video istilahnya kamera tersembunyi lah. Kemudian mungkin barangkali suaminya pulang dari pekerjaan kesel dan lain sebagainya, akhirnya biasanya ngamuk kayak wayah-wayah tertentu ngono ya, akhirnya di video. Ternyata kan ada ya sing wong wadon bojone masyaallah lah sing ana di kantom media wis kayane wong lanang ora duweni kasih sayang babar pisan ya. Kemudian diupload di media sosial dan lain sebagainya. Itu kan berarti kasus itu. Tapi bisa jadi dudu sing lanang sing istilahnya nglarani wong wadon. Bisa jadi wong lanang teh kalem, sana halus lembut lah ya. Arane dia Abdul Latif. Latif kan arane lemah lembut. Dadi wong lanang kalem tapi sing wadone galak ya ora. Ya mungkin yang dianiaya tidak hanya perempuannya, tapi justru perempuannya sing main kasar kepada suaminya atau kepada anaknya dan lain sebagainya ya. Ya kasus yang baru terjadi kan ngoten ya, anak wong tua nggorok anak ya ya mriko daerah kidul mriko nggih. Ana sing wong tua be ora peduli karo anake sing kepriben. Nah, itu yang kedua kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang kan istilahnya mudah. Maksudnya mudah begini. Kalau memang terjadi dalam kehidupan keluarga kemudian ya memang harus ada bukti harus ada bukti. Lah sekarang bukti kan mudah. Istilahnya di video atau visum lewat ini ya. Istilahnya rumah sakit atau bagian tertentu lah itu ya ada bisa itu. Yang ketiga kaitannya dengan kesehatan, ini ya kasus yang masih sering terjadi ini ya, kematian ibu hamil atau bayinya atau janinnya. Nah, tapi kayaknya merenek nata wong semakin ya, maksudnya semakin telaten lah. Maksudnya semakin telaten kan pertama gini, setiap desa ada posyandu, kemudian ada bidan desa. Kalau sudah positif hamil mesti oleh buku kayak buku istilahnya ya wanita hamil lah,
Bahkan ada stiker yang harus ditempel di rumah yang nanti membantu persalinan siapa itu ada ya. Tapi kan tetap kasus yang masih banyak terjadi begitu. Kayak Rahman Sabrang Wetan kan ada yang istilahnya janin kayak wis ninggal tapi ora konang melasi nemen ya. Baru konangannya 5 bulan. Kayaknya sudah meninggal di kandungan itu sejak 4 atau 3 bulan. Gue kan sing salah sapane kan kadang-kadang angel ya. Apa bubidane sing bagian meriksa orang teliti ya atau ibunya ya maklum ya hamil pertama ya ora paham. Kayak kan ora uget-uget, ora kerasa jebule sudah meninggal. Baru kemudian dikira setelah 5 bulan harus bersihkan rahimnya dan seterusnya. Nah itu juga menjadi perhatian dengan Mbak Vika ya calon ibu lah. Niku ya kudu bener-bener perhatian karena ya itu tadi wong istri saya itu hamil yang kedua, pan lahiran be orang ngerti. Kalau kadang-kadang pimen dek, sampean kan istilah anak kedua, bisanya orang kerasa pan lahiran, tambah bubidane kowe ceritane periksaan budan artine kowe. Bubidane ndak kena wis memang kasus yang itu terjadi gara-gara begini. HPL namanya ya, hari perkiraan lahir berdasarkan bidan yang periksa, kemudian USG, kemudian USG yang kedua, gue beda-beda. Anak sing jare lahir bulan Juli, si jine Juni akhir, si jine Agustus. Kesing bener sih nanti. Santai teman kalau, sebagai santai teman ya. Begitu periksa, katanya, kita biasa nyeri biasa berbalik tok. Orang diperiksa wis pembukaan apa durung ya sore-sore. Lah begitu kalau barisa ceritanya santai saja. Ya selamatan biasa jagongan, medang jagongan. Barang balik sangat nguling-nguling bojoke. Maksudnya ternyata bisa sudah pembukaan 5 apa berapa ya. Langsung begitu ke bidan karena hari Minggu hasilnya enggak ada, suruh langsung ke puskesmas. Beda puskesmas kita jam 9 wis pakai numpak motor ya. Dadane adungane si parah, si jagluk-jagluk yang perapatan ngidul ya. Sampai puskesmas ya, di puskesmas jam 11 alhamdulillah lahir normal. Ya digawe gampang lah alhamdulillah ya. Tapi begitu kalau kadang dedek wong pan lahiran be orang ngerti padahal anak kedua. Apalagi anak pertama nanti. Kalau tidak benar-benar belajar yang lebih mendalam lagi ya banyak di informasi lah di YouTube atau sering konsultasi itu kadang-kadang seperti itu. Ada yang saya itu anak yang kedua ya sekitar umur berapa kan USG katanya kok kudu sering jengking bahasanya sujud karena bayinya sungsang dan lain sebagainya lah supaya bisa normal. Akhirnya saya pesan ke istri, dek arane wong Islam ya ora kemudian jengking dewek ngono. lucu tak pesen gini Mbak. Jadi ya karena memang US ketika umur 7 bulan apa berapa itu ya karena kondisinya aku kudu sesar kok bakal sebab kondisi bayinya kayak apalah orang memungkinkan untuk lahir normal dan sebagainya ya kita doa pada Allah kemudian pesennya nih dek hari sholat sujud sing suwe toli sering sholat sunah sing biasanya orang sholat sunah di sholat sunah toli hari sujud sing suwe ngeten secara agama memang kan boleh. Kalau mau ruku atau sujud itu kan pilihannya yang pertama sing standar paling subhana rabbil azim. A'la ya kalau sujud ya ping 3, bisa ping 5, bisa ping 9. Jadi supaya ngiras-ngirus kuwe ya arane aja kurang jengking tok. Jongkok tok laka ganjarannya ketika sholat maka dilamakan ke sujudnya. Bisa itu tadi kalau membaca subhana rabbil a'la biasanya ping 3 ya diganti ping 9 lah ya. Kemudian sering sholat sunnah. Alhamdulillah dipraktekkan setelah 7 bulan. Setelah 7 bulan akhirnya ya kowe mau lahirnya gampang normal tadi orang masalah. Karena itu tadi istilahnya secara medis kan harus divonis kayak kudune sesar, kudune ya nih kok jadi dokter supaya duit. Ya saya juga sudah khawatirlah semacam itu ya. Istri juga sudah down. Wong wadon kan kadang-kadang ngoten niku. Kadang-kadang wis rungsang disit ya. Kederke kebiru-kebiru padahal selalu ada solusi lah ya di antara semacam. Nah, ini yang ketiga itu kaitannya dengan kematian ibu hamil atau janinnya bahkan ya. Yang terakhir kaitannya gizi buruk. Ya termasuk tugas dari kita di Kementerian Agama itu harus menyampaikan kepada calon pengantin walaupun kita kayaknya orang kekurangan panganan, orang kaya wong gemien.
Tapi wong gemien tak manganean ya sehat-sehat ya. Justru orang dulu itu andalannya kayak tajin ya. Kau bagus untuk kesehatan. Tapi kudu ngliwat aja nang Magicom, Magic Chair aja. Malah kudu ngliwat tatane nggih niku tajine niku nggih niku kan vitaminnya akeh malahan. Nggih, malah niku sing justru secara kesehatan niku justru sekarang tajine niku. Lah saiki baru kan ya pirang-pirang. Secara njenengan nanti kalau hamil ada namanya susu ibu hamil. Ngono Mas. Ya kowe ya butuh biaya njenengan kudu siap-siap duit nggo tuku. Saya juga seperti itu ya, ada apa promil apa ya pirang-pirang ya susu. Saya juga semacam itu ya. Jadi news sing dine susu ora kur bayi tok. Ibu hamilnya. Sawu dia ngono kudu beli ya harganya berapa gitu. Nah, ya demi anak sih ya demi anak itu ya. Jadi 4 poin niku nggih sing perlu diperhatikan oleh calon pengantin. Jenengan selaku calon pengantin niku poin-poin yang harus diperhatikan di arahnya niku. Yang paling utama lagi tangetan orang berumah tangga niku kalau secara pengertian di undang-undang tentang perkawinannya intinya juga kaitannya dengan ini melaksanakan kewajiban agama secara baik. Jadi cara Mas Iswanto kowe engko bakal dadi imame Mbak Vika. Imam ya ora kur imam iya ngarane wong lanang dadi pimpinan sing wadon. Tapi maksudnya ya bisa ngimami temenan. Iya maksudnya itulah ya rane secara agama maksudnya bisa jadi imam. Aku ora tau ngaji kemien, ora tau belajar alif bata, ya tetep wong Islam ya kudu bisa istilahnya ngimami walaupun hanya berdua saja ya suami istri, bahkan nanti untuk anak-anaknya lah. Kayak kewajiban agama intinya ya. Soalnya apa? Soalnya wong wadon kuwi apa jare wong lanang. Misalnya tembangan anak ya swarga nunut neraka katut. Wong wadon kae angger swarga nunut neraka katut. Angger wong sing lanange bener ya nyangking maring swarga. Wong wadon iki manjing swargane paling gampang dibanding wong lanang. Mulane wong lanang sing kekasa. Maksudnya paling gampang ngeten. Kalau jadi Kanjeng Nabi kan idza sholatil mar'atu khamsaha angger wong wadon wis gelem sembahyang 5 waktu. Wong wadon ke arang-arang sembahyang sunnah, Mbak. Lah soalnya apa? Ya repot. Apa men dua anak men tembek Allahu Akbar nangis ya ora sida. Iya gagal. Pan tarawih mulane kula kan mboten mah itu arane secara gampangane pesen esti yang ngoten ya. Ya saya nyandak bukan bisa sembahyang tarawih 2 rakaat mbok apa yang 2 rakaat. Tapi men tembek Allahu Akbar nangis bocah apa meneh bocah si cilik ya. Kecuali wis gede-gede wis tua-tua ta wis bebas. Tapi kan ini barang nyusone watane melu turu sisan. Tangi-tangi pan nyapna sahur ayo kepriben. Mulane di antaranya begitu. Angger wis gelem sembahyang 5 waktu, Ramadan ya puasa ya tadi nurut karo sing lanang. Tapi mesti ana pertanyaan. Lah angger sing lanang ora bener pan dituruti. Iya. Ya secara umum kan begitu. Manut taat ya wong lanang kudu sing bener ya. Maka jadikan Kanjeng Nabi silahkan udkhulil jannah ya masuklah ke surga dari pintu manapun sing lawang ndi bae kuncine kaya toli ganjarane wong wadon ta gampang masih gampang ngene jadi antane yang harus jadi suami istri ngawekna wedang ya ngambung tangane bojone anggar pan mangkat kerja atau balik kerja ya kemudian angger ngene wong lanang kan anak Jumatan anak nyambut gawe anak pirang-pirang ya kuwi ganjarane kadang kan zamane Kanjeng Nabi ana sing iri yo sahabat wadone pada iri kena ya dadi wong lanang iki akeh ganjarane di ora wong wadon ki malah oli kabeh ganjarane wong lanang nang omah tok ngene ya ngurusi anak ngurusi rumah tangga pirang-pirang ya kowe be oli ganjarane apa sing dadi kebaikane wong lanang kabeh mulane aja iri dadi wong wadon ngoten nggih di antara mungkin itu sajalah secara umum kalau menyampaikan iki besok menasnya sesuai ya intine ngoten nggih istilahnya calon-calon pengantin niku pesan-pesan dari pemerintah intinya kados ngoten niku karena dari rumah tangga jenengan niku yang kemudian dinilai secara umum oleh istilahnya masyarakat to nggih sing rumah tanggane apik ayem arane walaupun tukaran ora apa-apa Mas aja ayem-ayeman bae anggar laka tukarane laka bumbune iya rumah tangga ya aku tahu rumah tanggane ora tukaran ya aja kudu ana gemeteran tukaran mau diprank malahan iya
ya maksudnya rumah tangga ke ora kudu istilahnya. Wong nyatane anu ya Rahman ya. Iya. Rumah tangga ke suami istri tukaran bae. Anake akeh. Anu sing gemeder bae, suami istri kayaknya gemeder bae ora ribut bae ya. Tapi ya awet, toline anaknya akeh. Priben donge. Iya lucu. Iya enggak. Ana sing kayane meneng-menengan bae ya, meneng-menengan bae. Tapi aja gajek cerai. Meneng pisahan ya kuwe. Mana sing tukaran bae, mana anaknya reut. Ya itu ya, mungkin itu saja. Ini nanti datane niki kula anu mau. Nah niki tanda tangan mantan niki. Kali pundi Mbak Bu Samina ini yang pundi? RT Miku Dokter Matita ya rapatian mangkean kemawon foto mawon nggih ngedatan niki mangke di anu diterima ya kayaknya titipan siji yo biasane kula paringi. Nah niki donga diapal nama saya muga-muga tanya sapal mangke